Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui ya, bahwa ex pengacara dari MKC yaitu Kamarudin Simanjuntak itu beberapa kali dilaporkan oleh berbagai pihak terkait dengan statement-statement atau tuduhan-tuduhan liar dari yang bersangkutan. Semenjak menangani kasusnya Ferdy Sambo itu memang Kamarudin Simanjuntak kerap kali membuat satu tuduhan-tuduhan liar, statement-statement yang kadang-kadang tidak berdasar. Sekali lagi, kalau soal keberanian dan semangatnya untuk memperjuangkan kebenaran itu aku salut, tetapi dalam berbagai kesempatan itu sayangnya seringkali membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dulu mulai dari tuduhan bahwa mendiang Brigadir J dihabisi di Magelang, kemudian ada penyiksaan sebelumnya sebelum dieksekusi mati oleh para pelaku, kemudian tuduhan lain yang sebenarnya tidak mengarah pada kasus yang sedang ditangani, seperti bahwa Presiden SBY, mantan Presiden Republik Indonesia, pernah menyembah dirinya. Kemudian terkait dengan Dirut Taspen, itu Kamarudin Simanjuntak membuat statement bahwa Dirut Taspen itu mengelola dana sekitar 300 triliun untuk kepentingan pemenangan pencapresan seseorang begitu. Dan masih dibumbui lagi dengan tuduhan seringkali melakukan transaksi ratusan miliar kepada beberapa wanita, yang itu kemudian menimbulkan keberatan atau mengakibatkan keberatan dari Dirut Taspen ya, anskosasi ya, karena tuduhan itu dianggap sebuah pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Kemudian pada sekira September 2022, Dirut Taspen anskosasi melaporkan Kamarudin Simanjuntak dengan pasal pencemaran nama baik, kemudian kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya statement-statement Kamarudin Simanjuntak yang menurutku sangat tidak berdasar ya. Yang terakhir itu ketika dia dengan lantang mengatakan bahwa polisi itu pengabdi mafia, 1 minggu bekerja untuk negara dan rakyat, 3 minggu mengabdi pada mafia. Dan itu pun kemudian dilaporkan oleh salah satu ormas, kalau tidak salah itu GERAH ya, Gerakan Rakyat Anti Hoax. Teman-teman sekalian, kembali ke persoalan pelaporannya Dirut Taspen kepada Kamarudin Simanjuntak ya. Perkembangan terbaru kemarin pada 5 Januari 2023 pada hari Kamis, Kamarudin Simanjuntak diperiksa oleh Barreskrim sebagai terlapor terkait dengan dugaan fitnah ya, tentang pengelolaan dana 300 triliun, kemudian beberapa wanita simpanan di Taspen dan sebagainya ya. Dan Kamarudin Simanjuntak menghadiri pemeriksaan tersebut. Kemudian justru membawa, menurut informasi yang beredar, membawa ribuan video porno yang diduga diperankan oleh Dirut Taspen. Ini sungguh hal yang mengerikan ya. Kalau aku lihat ini sama-sama show of force-nya ya. Cuman yang menurutku ya, menurut prediksiku ya, kalau soal dugaan adanya affair dari Dirut Taspen ke beberapa wanita itu, kemungkinan besar Kamarudin Simanjuntak bisa membuktikan. Jadi itu untuk dianggap fitnah kayaknya bisa lolos. Tetapi terkait dengan tuduhan bahwa Dirut Taspen itu mengelola dana 300 triliun untuk pencapresan seseorang, itu yang akan sulit untuk dibuktikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Dan ketika sulit dibuktikan,
tentu imbasnya potensi Kamarudin Simanjuntak untuk terjerat kemudian ditetapkan tersangka dalam hal ini ya, terkait pengelolaan dana 300 triliun itu sangat besar. Karena seperti kita ketahui sendiri ya, kalau 300 triliun dikelola oleh Dirut Taspen itu ya rasanya kok nggak masuk akal. Bahkan dari pihak salah satu kuasa hukum PT Dirut Taspen, yaitu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, juga telah membantah tuduhan dari Kamarudin Simanjuntak. Tetapi ya kita semua tidak tahu ya. Semuanya kembali lagi kepada Kamarudin Simanjuntak. Apakah dia mampu membuktikan ada pengelolaan dana 300 triliun yang dilakukan oleh Dirut Taspen? Kalau terkait dengan affair wanita itu ya aku menduga itu kuat terjadi. Tetapi kalau 300 triliun ini susah untuk dibuktikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Itu teman-teman perkembangan terbaru dari Kamarudin Simanjuntak ya. Sekali lagi, kalau semangatnya memperjuangkan kebenaran itu oke lah, tetapi kadang-kadang kerap kali membuat satu tuduhan-tuduhan liar tanpa dasar. Kita ikuti perkembangan berikutnya. Apakah Kamarudin Simanjuntak mampu membuktikan pengelolaan dana 300 triliun atau tidak? Dan apakah ini nanti perkaranya akan berlanjut naik ke penyidikan atau tidak? Ataukah ini akan ada win-win solution ya? Karena kedua-duanya ini sama-sama punya potensi terjerat. Kamarudin punya potensi terjerat soal hoax 300 triliun, sementara Dirut Taspen diduga kuat punya kemungkinan terjerat terkait dengan affair dan bukti video-video porno itu. Apakah ini win-win solution atau bagaimana ya, kita nggak tahu. Oke, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.